Pagi dan bersama dua wanita dari pasangan musisi ternama Indonesia. Nah, tadi kita dengan Kang Arman, kemudian Meisha Siregar dengan Baby Romeo. Oke, kita akan melihat ya bagaimana sih reaksi dan sikap para istri musisi kenamaan kita ini. Antara wajar atau maklum atau tidak. Kalau merasa maklum ada checklist. Kalau merasa enggak lah, enggak maklum. Cross. Boleh berdiri di dekat foto suami masing-masing, jangan pilih ya, udah ditentukan. Tempelnya di mananya? Bebas. Oke. Bebas. Siap ya? Maklum atau tidak? Jika pasanganmu lebih suka makan makanan yang dibeli di luar dibandingkan masakan kamu sendiri. Maklum atau tidak? 1, 2, 3. Maklum ya? Bisa, kenapa? Ya nggak apa-apa, karena kadang-kadang masakan gue nggak seenak jajanan. Enak rendangan tulang lu? Iya sih, tapi kan pede sih. Tapi kadang-kadang kalau jajan itu buat kita tuh hiburan gitu loh. Kulineran tuh hiburan. Walaupun lu udah masak? Iya, nggak apa-apa kita jajan bareng. Kalau Teh Wewo? Tadi kan pertanyaannya kalau udah masak, masak. tapi dia pilih beli makanan di luar. Aku sih tersinggung ya, kan dia tahu aku udah masak. Terus kenapa dia harus beli di luar, duit lagi keluar. Sering gitu dia lakukan? Enggak, alhamdulillah dia senang banget sama masakan aku. Oh iya, yakin? Kalau aku sih yakin ya, coba telepon. Kelihatan Kang Arman tuh kurus banget. Ya. Karena dia itu jaga badan. Oh iya, kira tersisa karena dipaksa makanan istrinya. Jaga badan. Ya. Kalau itu terlihat suka jajan di luar subur. Maklum atau tidak? Jika pasanganmu pergi begitu saja ketika kalian sedang cekcok. Lagi cekcok pergi. Dimaklumin atau tidak? Beda lagi. Kalau Teh Dewi Gita sih maklumin. Ya karena aku tuh tipenya yang akan memberi waktu dulu kepada pasangan. Kalau lagi cekcok nih, kalau kita maksain untuk tetap bareng, buat aku tuh takutnya nggak menyelesaikan masalah. Pergi biarin nggak apa-apa. Pergi dulu, tapi dengan komitmen ya. Yaudah, kamu pergi dulu sejam, aku sejam. Ya perginya di kamar sebelah, udah sebelah lah gitu. Jangan di rumah yang lain. Ya. Lagi selimut tetangga. Setelah itu baru kita ketemu dengan pikiran jernih, dengan sudah saling tepo saliro. Oh ya, gue salahnya di sini gitu. Tapi kok Meisha nggak suka? Nggak maklum? Itulah bedanya ya kedewasaan seseorang. Yang benar itu adalah kayak Teh Dewi ya. Karena gue tuh selalu menuntut, kamu tuh kenapa sih? Kalau aku marah tuh kamu jangan pergi ninggalin aku. Gimana sih? Gue tuh bilang sama dia, colek gue kek gitu ya, beliin gue makanan. Gue tuh murahan. Gak dicolek aja anak lu 3. Harapannya begitu, tapi baby orangnya tuh yang paling benar adalah kayak Teh Dewi. Sayang, aku tuh mikirnya kamu tuh perlu waktu. Jadi daripada lagi naik tensnya, mendingan aku pergi. Enggak gitu, gue yang marah. Oke. Batak. Lanjut. Maklum atau tidak, jika pasanganmu lupa ulang tahun dan anniversary pernikahan kalian. Maklum gak ya? Kalau salah satu gak bisa ya? Gak bisa. Gak maklum, beda lagi. Lucu. Tadu, Meisha nanya salah satu, emang dia suka lupa apa? Baby tuh lupa anniversary, tapi kalau ulang tahun gak pernah lewat. Anniversary kita berdua suka lupa. Ya, mungkin karena pernah ada anniversary yang lain ya. Kompor, mama banget nih kompor nih mama nih. Itu agak-agak Takut kebalik daripada kebalik mending lupa. Jadi kita tanggal sebenarnya Pak. Tapi kalau ulang tahun gak lupa ya? Ulang tahun gak lupa, kita cuma suka lupa tanggal aja. Tapi gak memaklumi itu? Berantem jika lupa? Iya, sedih aja lah ya, kok segitu gak pekanya. Iya, kalau Kang Arman tuh inget. Lupa juga. Tapi dimaklumi. Dimaklumi karena aku Udah tua ya? Oh, jadi aku tuh kan selalu baca dan selalu bertanya gitu kan. Oh ternyata laki-laki itu Iya, mayoritas memang
memang daya ingatnya berbeda sama perempuan. Jadi disitulah posisi saya sebagai wanita yang harus memaklumi. Maklum atau tidak, pasanganmu beli barang mahal karena hobinya. Yo. Maklum kata Terwi Gita. Maklum gak sih? Kali ini sama-sama maklum. Emang Baby Romeo hobinya apa? Alhamdulillah hobinya dia sih di musik. Jadi alat-alat musik. Jadi alat-alat kayak recording ya kayak gitu-gitu. Alhamdulillah sih hanya itu ya. Dia nggak punya hobi lain selain ya buat investasi dan untuk support karyanya. Kalau Kang Arman hobinya apa? Sneakers. Iya sepeda. baju. Bajunya tuh gue selalu Kang beli di mana sih Kang, sepatu, celana. Selalu beda dari yang lain loh. Lihat baju robek-robek aja dibeli sama dia tuh. Bener. Iya. Dan mahal-mahal juga kan? Ya lumayan lah. Tapi kembali untuk mensupport penampilan. Karena memang butuh itu. Iya. Maklum atau tidak, isi explore dan timeline sosial media pasanganmu berisi cewek-cewek seksi. Tidak. Iya. Tidak juga? Tidak lah. Tadi lu karena nafsu banget pas itu. Baby tuh termasuk orang yang, sorry ya, gue gak nyebut nama, tapi kayak misalnya, sayang aku unfollow dia ya, kenapa? Aku risih. Karena mungkin udah usia ya, jadi kayak ngelihat ada perempuan eksibisionis yang dia kenal, dia suka awkward. Jadi kalau ketemu, aduh gue males nih ngeliat postingannya. Gitu, jadi dia unfollow. Kalau Kang Arman? Sama saya kayak Mas Baby. Jadi dia juga sama, sempat ada teman kita terus postingannya juga udah begitu, terus dia juga aduh kayaknya aku unfollow dia, tapi kalau unfollow kayaknya enak gaya dia juga gitu. Gimana ya? Ya terserah kamu, kan kamu punya hak, aku bilang gitu. Kalau isi itunya cocok six pack? Nah, ada rayanya selalu di ini, di like, dicari. Di zoom. Katanya dia Iya. Motivasi. Maklum atau tidak, pasanganmu bilang mau menikah lagi. Lu sadis. Waspadalah. Maklum atau tidak? Sama sekali nggak maklum. Enggak. Kan dia juga punya hak. Ya enggak lah, hak tuh sebenarnya. Apa? Ya udah deh, tambah. Jadi 50-50. Kata barusan gitu, ada hak ya udah tambah, tapi ini. Sebentar, Neza kenapa? Kalau gue enggak, memang dari awal komitmen menikah, kalau ada orang ketiga atau gimana tuh buat kita tuh unforgivable. Kalau hal-hal di luar daripada itu ya siap apa enggak ya hayu gitu. Jadi kalau misalnya dia poligami atau dia mau nikah lagi, ya kalau memang dia memaksakan ya udah berarti kelar gitu. Kalau dari kita? Ya harus alasannya apa dulu. Ada alasan yang menguatkan itu, ya kan? Misalkan aku sudah tidak berdaya untuk melayani dia, misalkan. Tapi kok maklum dan tidak maklum? Ya ini alasannya apa dulu, ya kan? Jika alasannya diterima, ya maklum. Jika suatu saat mungkin. Itu realistis banget sih. Iya. Bener. Misal sudah sepuh, sementara dia masih ayo. Maksudnya dia butuh servis yang nggak mungkin sama anak perempuannya yang harus yang apa sih? Dia dilayani buat bikin apa, masak apa. Gitu kan ya. Kita harus rela ya sebagai perempuan. Tahu poligami juga dibolehkan tapi tidak diwajibkan. Betul. Kita lebih banyak kompromi, makanya pernikahannya panjang. 35 tahun. Iya benar. Amin. Tapi suami itu terawat banget. Yang apa sih ikut merawat suami juga nggak? Atau dia merawat diri sendiri? Enggak. Kayaknya kita yang, kalau aku sih aku rawat dia karena dia orangnya tipenya cuek ya. Aku beliin moisturizer, aku suruh dia pakai sabun. Tapi nurut ya Teh, Kang Arman ya? Baby nggak nurut. Dia dipakein skincare gitu dia paling males. Itu, aduh. Dia nurut. Kenapa? Tadi kalau gitu gue telepon manajer gue dulu. Halo. Kenapa? Mau skincarean. Skincarean jangan-jangan. Wan, itu kan manajer gue kan. Kayaknya lo harus mulai kurangin jadwal syuting gue deh.
Atau ya minimal gue harus mulai perawatan ke dokter deh. Kata Raffi juga katanya muka gue makin kusem. Mana ada yang ngingetin mulu gue mau 50 tahun. Ya udah aturin jadwal gue perawatan apalah. Bentar Van. Ntar gue telepon lagi. Kenapa sih Ang? Lihatnya kok gitu banget jadi nggak enak deh. Wow, muka kamu perawatan ya? Ini jadi aku tuh lagi galau banget. Belum pernah sempet perawatan karena jadwal kan lagi padat. Ditambah lagi diingetin umur mulu sama Raffi. Kalau gue udah mau 50 tahun. Kayaknya jadi ngaruh juga deh. Ini kulitku jadi makin kelihatan kusam gitu deh. Tenang aja aku tuh punya solusinya. Walaupun aktivitas aku tuh padat, tapi kulit aku tuh tetap cerah dan terawat serta bebas dari noda hitam. Oh, apa sih rahasianya? Kasih tahu kali. Nih, aku kasih tahu ya. Aku tuh selalu pakai rangkaian produk pencerah kulit dari Whitening. Whitening? Apaan tuh? Whitening Cream ini sudah teruji klinis dapat bantu cerahkan noda hitam dan kulit kusam dalam 28 hari. Yang diperkaya dengan alpha-arbutin, ekstrak mulberry, ekstrak likoris, vitamin B3 dan C. Serta dapat membantu mengurangi kekusaman pada kulit. Dan menyamarkan noda hitam atau flek di wajah. Selain itu di dalamnya juga ada ekstrak aloe vera yang dapat membantu melembabkan kulit wajah. Oh, pantas aja ya. Kulit kamu tuh selalu kelihatan glowing dan cerah terus. Bisa aja. Beneran? Iya dong. Nah, selain itu tuh Whitening ada varian apricot scrubnya juga. Yang berasal dari biji buah aprikot sebagai scrub atau eksfolian alami membantu membersihkan pori-pori, mengangkat sel kulit mati, mengandung apricot kernel oil untuk membantu melembabkan kulit wajah, serta vitamin B3 dan C untuk membantu mencerahkan kulit wajah yang kusam. Oh, terus cara pakainya gimana? Ribet banget enggak? Tenang aja, gampang kok. Supaya hasilnya lebih maksimal, pertama-tama basahi muka dengan air terlebih dahulu. Lalu bersihkan muka dengan pakai Whitening Apricot Scrub ini nih. Seujung jari aja dan pijat lembut ke seluruh wajah dengan gerakan melingkar. Kemudian dibilas. Nih, aku kasih deh buat Kasih ya. Pakainya cukup 1-2 kali seminggu aja. Nah, kalau udah bersih nih, oleskan Whitening Cream. Yang aku kasih tahu ya, warna krimnya itu berwarna kuning krem. Nih, pakainya 2 kali sehari di pagi dan malam hari setelah kulit wajah dibersihkan. Jadi kita pijat secara lembut sampai krimnya terserap ke dalam kulit wajah. Kayak gitu. Jadi kelebihannya Whitening itu apa sih? Nah, rangkaian produk Whitening ini sudah teruji dermatologis dan pastinya sudah tersertifikasi Badan POM dan halal juga. Wah, jadi pengen langsung beli nih, langsung coba. Kalau aku mau pakai Whitening tuh belinya di mana? Whitening bisa dibeli di apotik, toko kosmetik, Century, Superindo, Viva Apotik, dan bisa dibeli juga nih di Medicon Official Store yang ada di Shopee. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya bisa langsung aja follow Instagram dan TikToknya di @whitening. Wah, gak pakai mikir lagi deh. Habis ini aku mau langsung berangkat beli Whitening. Whitening, wajah cerah tanpa noda hitam. Ayo Mesya, ke dari kita. Nih. Seru banget hari ini. Makasih ya sudah ngobrol-ngobrol banyak. Nah, buat rakyat juga nonton terus FVP-nya ya dan bintang tamu yang lainnya. Oke, sampai ketemu di FVP berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Dadah.